Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aglos Indonesia. Saat ini saya sedang melubangi pot untuk persiapan merawat aglonema saya. Jadi lubangnya ini banyak seperti ini ya. Jadi ini pun masih bisa kita tambah lagi. Tujuannya adalah agar air dari penyiraman tidak mengendap terlalu lama di dasar pot. Teman-teman semuanya, ini contoh pot yang kurang tepat ya. Pot ini berisi bunga red stardust yang baru saja saya terima tadi malam. Sudah begini posisinya, belum saya ubah. Jadi ketika saya melakukan penyiraman, airnya tergenang. Di atas saja tergenang begini, apalagi di dalam. Nah, ini akan menyebabkan nantinya busuk pada batang bagian bawah atau akarnya bahkan bisa lonyot yang pada akhirnya akan menyebabkan daun-daun aglonema kita akan menguning, akan layu, dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan aglonema dengan pot dan media tanam seperti ini, caranya ada dua sebetulnya. Yang pertama, kita ganti potnya dengan lubang yang lebih banyak, serta metan yang lebih poros. Sedangkan cara kedua, kita perbaiki cara menyiramnya. Dengan media tanam seperti ini, cara menyiramnya hanya dengan air yang sedikit, ditambah mungkin dengan dilakukan penyemprotan. Ini pot yang diinginkan oleh aglonema ya. Ketika kita menyiram, air langsung mengalir ke bawah, sehingga tidak ada endapan air di dalam pot ya. Dengan kombinasi seperti ini, media tanam yang poros, cara penyiraman dikocor, dan pot yang banyak berlubang, media tanam ini baru akan kering kembali dalam 5-7 hari ke depan. Dan saya baru melakukan penyiraman kembali setelah media tanamnya kering. Dalam menyiram, saya biasanya sudah memasukkan pupuk di dalam media air tadi. Saya tidak pernah menyiramnya dalam bentuk air kosong. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam memilih pot adalah pilihlah pot yang kecil, yang pas dengan akar. Padahal kadang-kadang saya bahkan akar itu harus ditekan supaya masuk di dalam pot. Jadi pot tidak perlu yang besar. Pot yang besar justru kita susah mengendalikan kelembapannya. Dia lebih banyak menyimpan air, apalagi media tanamnya tidak poros. Selain itu masih banyak penggemar aglonema yang meletakkan batu hias maupun batu akuarium di atas pot untuk mempercantik tampilan aglonemanya. Nah, itu sebenarnya salah karena itu akan menghambat tunas yang akan keluar. Tunas yang tidak jadi keluar tadi lama-lama akan membusuk. Tunas yang membusuk, akarnya akan lonyot. Selain itu juga batangnya juga akan membusuk. Lama-lama daunnya layu dan lama-lama akan mengakibatkan aglonemanya akan mati. Tips terakhir, saya biasanya juga memasukkan arang kayu dan furadan ke dalam pot. Pertama, saya memasukkan arang kayu ke dalam pot. Kemudian media tanam sedikit saya masukkan, kemudian baru saya masukkan furadan. Arang kayu mempunyai 3 manfaat bagi aglonema. Yang pertama, untuk mengurangi risiko keracunan pada aglonema akibat kesalahan dalam pemupukan. Yang kedua, arang kayu juga akan meningkatkan daya tahan tanaman agar tidak mudah layu. Sedangkan yang ketiga, arang kayu dapat menghindarkan tanaman terkena jamur. Sedangkan furadan berfungsi sebagai insektisida kontak. Artinya, serangga yang akan terkena furadan akan berakibat kepada kehilangan selera makan maupun kepada kematian serangga itu. Nah, demikianlah teman-teman Aglos Indonesia, bagaimana cara saya memilih pot untuk merawat aglonema saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga memberikan komen yang dapat membangun kelanjutan daripada channel ini. Terima kasih.